Ya ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala tatakallam wa man yatakallam ahadukum faqad laqawt wa man laqawt fala sawma lahu kamilah. Ansitu wasma'u wa ati'u, ansitu wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qawwil Islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ansurhum ala ma'addin. Ya Rabbi ihtim lana minka bil khair wa ya khairan nasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadail wal karamat. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, hadirin hadirat jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan anugerahnya kepada kita. Selama 1 bulan penuh kita diterpa di dalam sebuah madrasah yang disebut Madrasah Ramadan. Dilatih kesabaran kita, dilatih ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dilatih kepatuhan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah, menjalankan segala apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan yang merupakan
bulan yang di dalamnya terdapat ampunan Allah Subhanahu wa taala, curahan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, pembebasan api neraka, dilipat gandakan setiap amal perbuatan yang kita kerjakan. Amalan yang wajib dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Amalan-amalan yang sunnah setara pahalanya dengan ibadah wajib di bulan-bulan yang lainnya. Alhamdulillah, kita berucap syukur kepada Allah seraya mengumandangkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sebagai wujud syukur kita, ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah mampu melewati selama 1 bulan penuh, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita, la haula wala quwwata illa billah. Semua itu adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hari ini hari kemenangan bagi kita umat Islam, hamba-hamba Allah yang beriman, yang telah lulus melaksanakan ujian, lulus melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya sepanjang bulan suci Ramadan. Maka hari ini bisa disebut sebagai yaumul farah wat tarah, bisa disebut sebagai hari kemenangan, hari kebahagiaan. Namun juga hari ini adalah merupakan hari kesedihan bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahagia karena kita telah usai melaksanakan ujian itu. Ya, bahagia karena kita telah mampu melewati ujian itu dengan sebaik-baiknya. Namun yang membuat kita sedih adalah bahwa hari-hari di mana Allah Subhanahu wa taala membuka lebar-lebar pintu ampunan, membuka lebar-lebar pintu kasih sayangnya, dibukakan pintu surga oleh Allah, ditutup pintu neraka oleh Allah, dilipat gandakan setiap amalan. Hari ini adalah merupakan hari yang terakhir. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hari Id adalah merupakan hari yang memiliki 2 rasa bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Ada kalanya dia senang, ada kalanya dia juga bersedih. Dia sedih, jangan-jangan amalan-amalannya selama bulan suci Ramadan, amalan-amalannya selama bulan suci Ramadan belum maksimal. Ibadahnya selama bulan suci Ramadan belum maksimal. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mudah saja untuk melihat kesuksesan kita di dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Sukses atau tidaknya ibadah kita di bulan suci Ramadan, maka dapat kita lihat setelah kita keluar dari Ramadan. Masuk di bulan Syawal, apakah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin meningkat atau justru malah semakin menurun? Manakala ketaatan kita justru semakin meningkat, ini pertanda bahwa Ramadan kita sukses. Akan tetapi manakala ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Syawal dan seterusnya justru malah menurun, itu pertanda bahwa Ramadan kita gagal. Makanya ada ungkapan dari ulama bahwa laisal Eid liman labisal jadid walakinnal Eid liman ta'atuhu tazid. Yang disebut Eid itu adalah bukan semata-mata ditujukan dengan pakaian yang serba baru, sarung baru, baju koko baru, mukena baru. Bukan itu yang disebut dengan Eid, tetapi yang dimaksud dengan Eid, yang disebut dengan kemenangan itu adalah liman ta'atuhu tazid, yang ketaatannya semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal Ramadan kita bahagia dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Setiap hamba-hamba Allah yang beriman
manakala datang bulan suci Ramadan pasti memiliki rasa yang senang dengan kehadiran Ramadan, sebab Ramadan adalah merupakan tamu yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara sekian banyak keberkahan yang dibawa oleh bulan suci Ramadan yang merupakan kado titipan dari Allah Subhanahu wa taala, terselip di 10 terakhir Ramadan ada satu malam yang disebut Lailatul Qadar. Lailatul Qadar inilah yang semestinya diraih oleh setiap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hidup di bulan suci Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan Lailatul Qadar ini adalah berawal dari kecemburuan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap nabi-nabi sebelumnya, terhadap umat-umat sebelumnya, karena mereka diberikan usia yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang usianya mencapai 1000 tahun, 900 tahun, 500 tahun usia nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya dijatahi umur oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umur umatku ma baina sittin was sab'in, tidak lebih dari 60 sampai dengan 70. Oleh karena keterbatasan usia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan saking cinta dan sayangnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, maka beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Permohonannya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberilah kado, diberilah hadiah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu malam yang disebut Lailatul Qadar, di mana siapa saja yang beribadah di malam itu, siapa saja yang beribadah di malam itu, laki-lakikah dia, perempuankah dia, tuakah dia, mudakah dia, ahli maksiatkah dia, ahli taatkah dia, bangun dia di malam itu ibadah kepada Allah, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sungguh beruntung kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak keistimewaan yang Allah berikan kepada kita, banyak keberkahan yang Allah curahkan kepada kita, banyak peluang amal ibadah yang Allah bentangkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu malam kita lakukan di malam-malam ganjil, di malam-malam ganjil di 10 terakhir Ramadan, Allah berikan setara dengan lebih baik bahkan daripada ibadah 1000 bulan. Kalau kita menghitung 1000 bulannya saja kurang lebih 83 tahun. Bayangkan kalau setiap Ramadan kita meraih Lailatul Qadar, maka insya Allah umur kita yang singkat, usia kita yang singkat, akan tetapi amalan kita, tabungan amal soleh kita, tabungan ganjaran kita di sisi Allah Subhanahu wa taala bertumpuk dan tidak kalah dengan umat-umat nabi-nabi terdahulu. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita jadikan hari kemenangan ini tidak hanya sebatas kita bersukaria dengan menampilkan kemewahan, baju baru, perhiasan, kendaraan dan lain sebagainya, akan tetapi yang ingin kita tunjukkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala justru adalah ketaatan kita yang semakin meningkat. Ketaatan kita yang semakin meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala, kecemburuan kita kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kecemburuan kita untuk lebih giat lagi beramal salih. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah sekiranya oleh-oleh yang akan kita bawa, bekas
yang menempel pada diri kita sekeluarnya kita dari bulan suci Ramadan. Saudara-saudara kita di tempat yang lain, manakala datang 10 terakhir Ramadan, tidak henti-hentinya mereka menangis. Dari sejak 10 terakhir pertama di bulan suci Ramadan, mereka menjerit menangis seakan-akan mereka ditinggalkan seorang kekasih. Mereka mengatakan, kalaulah saat Ramadan datang kita bahagia, kita bersuka cita, maka tentunya saat Ramadan akan pergi, mestinya kita sedih dan menangis karena kekasih kita akan pergi meninggalkan kita, dan kita tidak pernah tahu apakah di tahun yang akan datang Ramadan akan berjumpa lagi dengan kita. Kita akan dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan suci Ramadan. Maka aneh kalau ada sebagian di antara kita, atau malah mungkin sebagian besar di antara kita, di 10 terakhir bahkan di hari Id justru mereka berpesta pora. Berpesta pora, mereka lupa bahwa Ramadan yang selama ini mereka nanti-nantikan pergi meninggalkan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannaw an takuna as-sanatu kulluha Ramadan." Andai umatku tahu apa-apa yang terdapat di dalam bulan suci Ramadan, kelebihan-kelebihan, anugerah Allah Subhanahu wa taala, fadlullah, ampunan Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah, maghfirah Allah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, latamannaw, yakin pasti umatku berandai-andai menginginkan agar 1 tahun sepenuhnya adalah bulan suci Ramadan. Karena ketidaktahuan kita, karena keterbatasan pengetahuan kita, sehingga terkadang yang 1 bulan saja terasa berat bagi kita, menjadi beban bagi kita. Puasa sepanjang bulan suci Ramadan rasanya seperti beban yang teramat berat bagi kita, karena keterbatasan iman kita, keterbatasan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tarawih yang hanya sekian rakaat, ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat, terasa berat bagi kita. Padahal justru disitulah Allah Subhanahu wa taala sedang menyediakan bagi kita umat Nabi Muhammad ganjaran yang berlimpah ruah. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Siapa yang melaksanakan qiyamul lail di bulan suci Ramadan, yang dimaksud adalah salat tarawih dengan semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka ganjaran yang diberikan Allah Subhanahu wa taala adalah ampunan dosa. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan dosa-dosanya yang akan datang. Dosa-dosanya yang telah lalu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang akan datang yang dimaksud adalah kita senantiasa dalam penjagaan Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita akan berbuat maksiat, setiap kali kita akan durhaka kepada Allah, kita teringat akan pahala yang sudah kita kumpulkan selama bulan suci Ramadan. Sayang rasanya selama bulan suci Ramadan kita mengumpulkan pahala sedekah, kita mengumpulkan pahala salat tarawih, kita mengumpulkan pahala tadarus Al-Quran, lalu begitu kita masuk di bulan Syawal, pahala-pahala itu kita buang begitu saja, terhapus dengan maksiat kita, terhapus dengan dosa kita. Selama Ramadan kita menjadi orang yang dermawan, begitu keluar dari Ramadan kembali lagi kita menjadi orang yang bakhil, menjadi orang yang kikir, menjadi orang yang berat tangan. Na'udzubillahi min dzalik. Selama bulan suci Ramadan kaki kita ringan melangkah ke masjid, salat fardu yang 5 waktu berjamaah, salat tarawih, dan bahkan salat tahajud. Tetapi begitu keluar dari Ramadan terasa kembali berat langkah kaki menuju ke masjid untuk melaksanakan salat 5 waktu berjamaah, apalagi salat tahajud dan qiyamul lail. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, sekiranya di hari kemenangan ini adalah merupakan momen bagi kita untuk muhasabah, bahwa jangan sampai ibadah
pahala, ganjaran yang sudah Allah berikan kepada kita, yang sudah Allah hadiahkan kepada kita selama bulan suci Ramadan. Jangan sampai kemudian kita sia-siakan sekeluarnya kita dari bulan suci Ramadan. Maka jaga ketaatan kita kepada Allah, menjadi orang-orang yang istiqamah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahu ad-din walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat الأحياء منهم وارحم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداءنا أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أجل وأكبر والله يعلم ما تصنعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.